Halo semuanya, selamat datang di 5 detik jawab TOEFL. Seperti biasa, silakan teman-teman coba dulu kerjakan soalnya sebelum kita masuk ke pembahasannya. Ya, silakan. Ya, oke. Teman-teman, seperti biasa, teman-teman akan bisa menjawab soal yang tadi dengan mudah kalau teman-teman itu sudah belajar atau teman-teman sudah paham dengan materinya ya. Jadi nanti akan sesuai tagline-nya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah paham dengan materinya, pasti teman-teman bisa menjawab soalnya hanya dengan 5 detik saja, teman-teman. Oke. Dan soal tadi itu kebetulan berhubungan dengan degree of comparison. Nah, jadi degree of comparison ini adalah cara untuk membandingkan sesuatu di dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya membandingkan sesuatu di dalam bahasa Inggris, caranya gimana? Bisa kita pelajari dengan mempelajari materi yang judulnya degree of comparison. Nah, nanti sebenarnya teman-teman di sini ada beberapa cara untuk membandingkan dan teman-teman di sini akan saya jelaskan beberapa teman-teman ya, beberapa cara untuk membandingkan. Nah, teman-teman di sini kita coba masuk ke cara yang pertama. Rumusnya atau polanya di sini ada as, di sini di tengah-tengahnya itu absolute, terus ada as lagi ya. Jadi nanti di sini as pasangannya as ya, di tengah-tengahnya itu diisi oleh adjektif atau adverb dalam bentuk absolut, teman-teman. Nah, rumus atau pola seperti ini itu biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang setara. Nah, jadi makanya ketika kita artikan itu as pasangannya as, teman-teman, itu nanti artinya se ya, atau nanti coba misalnya kita kasih contoh aja ya biar enak ya. Misalnya ada as beautiful as, nah berarti artinya cantik ya, atau misalnya as smart as berarti sepintar gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman untuk mengartikan as pasangannya as itu seperti itu, atau teman-teman juga bisa mengartikan sama titik-titiknya gitu ya. Misalnya kayak tadi as smart as berarti sama pintarnya gitu ya, as beautiful as berarti sama cantiknya dan lain-lain gitu. Jadi seperti itu cara untuk mengartikan as gitu. Nah, dan teman-teman yang perlu teman-teman ingat itu di tengah-tengahnya dia harus menggunakan bentuk adjektif atau adverb yang absolute. Mungkin kalau teman-teman yang belum paham dengan absolute itu apa, absolute itu adalah bentuk dasar dari adjektif atau adverb ya. Itu yang absolute. Nanti bentuknya ada 3, ada absolute, ada komparatif, dan ada superlatif. Nah, teman-teman untuk cara pembentukannya teman-teman bisa nonton di episode sebelumnya. Itu sudah dibahas bagaimana sih cara membentuk absolut, komparatif, dan superlatif itu bentuknya seperti apa. Itu dibahas di video sebelumnya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini coba kita masuk ke contoh, teman-teman. Nah, di sini contohnya adalah this book is as interesting as that one. Berarti kalau misalnya diartikan buku ini itu semenarik buku yang itu gitu ya. Nah, dan teman-teman kalau teman-teman artikan seperti itu ya, semenarik. Atau teman-teman juga bisa bilang buku ini sama menariknya dengan buku yang itu gitu ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah bentuk kata sifat atau adjektif di tengah-tengahnya itu harus menggunakan bentuk absolut. Tidak boleh misalnya kita bilang this book is as more interesting as, ya nggak boleh ada more-nya ya. Kenapa? Karena di tengah-tengah as pasangannya as itu harus yang absolut, tidak boleh bentuk komparatif. Nah, biasanya sih kalau dalam soal TOEFL kadang suka di salah-salahin ya, khususnya di yang nomor 16 sampai nomor 40 itu kadang teman-teman menemukan bentuk yang tidak sesuai dengan polanya gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini menggunakan bentuk absolut atau menggunakan bentuk yang biasa. Nah, selanjutnya di sini teman-teman saya akan bahas untuk cara penulisannya kalimat seperti ini. This book is as interesting as that one, itu sebenarnya menyimpan ada satu kata kerja lagi setelahnya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ditulis secara lengkap itu sebenarnya begini, this book is as interesting as that one. Nah, ini lanjutannya is ya. Jadi sebenarnya di situ ada
is, ya. Ada satu bentuk penulisan lagi, teman-teman juga bisa membalik antara subjek sama verbnya atau menggunakan yang namanya pola inversi gitu ya. Jadi dibalik. Yang ini kan that one is itu berarti subjek dulu baru verb, tapi bisa juga dia dibalik. Jadinya verb dulu baru subjek. Jadinya is terus that one. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya untuk dalam penulisan yang setelahnya itu di sini ada 3 pilihan dan 3-tiganya benar ya. Teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 penulisan ini dan 3-tiganya benar. Boleh. Boleh kita hilangkan verbnya sama sekali, ini yang pertama, atau boleh kita munculkan verbnya, atau boleh juga kita balik ya. Jadi boleh kita bilang this book is as interesting as that one, atau this book is as interesting as that one is, atau this book is as interesting as is that one ya. Dan itu 3-tiganya boleh dan 3-tiganya benar ya. Nah cuman mungkin memang kalau di dalam speaking ya, dalam percakapan sehari-hari sih mungkin yang paling enak yang pola pertama ya, jadi nggak ribet, isinya dihilangin aja gitu, dan itu nggak masalah gitu. Cuman teman-teman di sini yang akan menjadi catatan itu teman-teman harus hati-hati bahwa di dalam bahasa Inggris itu ada namanya kalimat itu dibagi 2 teman-teman. Ada yang namanya kalimat verbal, ada juga yang namanya kalimat nominal ya. Itu nanti mungkin akan kita bahas secara detail di lain waktu ya, di lain video teman-teman. Jadi di sini yang menjadi catatan adalah ketika kalimat sebelumnya itu nominal, maka setelahnya juga harus nominal. Nah, ini adalah contoh kalimat nominal, teman-teman. Simpelnya kalimat nominal itu kalimat yang kata kerja utamanya itu dia berupa be. Ya, be itu kayak contohnya is, am, are, was, were, ya, ada been juga itu termasuk be, maka itu kalimat nominal. Tapi kalau kata kerja utamanya selain be, maka dia nanti disebut sebagai kalimat verbal gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini contoh untuk kalimat yang nominal. Coba kita lihat kalimat yang verbal. Nah, di sini. She sings as beautifully as her sister. Ya. Nah, berarti kalau misalnya diartikan dia itu menyanyi secantik saudara perempuannya, gitu. Nah, jadi teman-teman atau bisa juga kita artikan dia itu menyanyi sama cantiknya seperti si saudara perempuannya, gitu ya. Nah, teman-teman di sini menggunakan sings. Ya, maka ketika teman-teman ingin memunculkan kata kerjanya, berarti ya harus kata kerja yang verbal juga ya. Jadi kalimat pertama ini dia nominal, kalimat yang kedua itu verbal, teman-teman. Ketika dimunculkan nanti kata kerjanya seperti ini. Dan kita hanya memunculkan kata kerja bantunya saja ya, teman-teman ya. Jadinya gini, she sings as beautifully as her sister does. Ya, jadi di sini kita pakai does. Atau boleh juga kita balik. She sings as beautifully as does her sister ya. Dan teman-teman harus selalu sesuai ya. Kalau misalnya sebelumnya itu nominal, maka setelahnya nominal. Sebelumnya verbal, berarti setelahnya itu juga verbal ya. Dan teman-teman ingat, ini 3-tiganya cara penulisannya benar ya, dan tidak perlu diperdebatkan ya teman-teman ya. Jadi intinya mau bilang seperti apapun, ini 3-tiganya benar. Mau dimunculkan verbnya, mau diinversi, itu benar semuanya gitu ya. Nah, dan kalau di dalam soal TOEFL itu ya perlu teman-teman harus hati-hati ya. Balik lagi, intinya di antara as pasangannya as itu harus bentuk yang absolut. Di sini harus pakai beautifully saja, tidak boleh ditambahkan most beautifully atau more beautifully, itu nggak boleh gitu ya. Jadi teman-teman, ini cara membandingkan yang pertama, yaitu as absolute as ya, as pasangannya as. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya ke yang kedua. Nah, yang kedua ini bentuk komparatif terus ketemu sama than ya. Nah, bentuk komparatif itu yang menggunakan imbuhan more atau er gitu ya. Nah, ini untuk membandingkan sesuatu yang tidak setara ya. Jadi nanti di sini cara mengartikannya lebih titik-titik daripada gitu ya. Jadi cara mengartikannya seperti itu. Kita langsung ke contoh. She writes her essay more neatly than her friend. Berarti kalau misalnya diartikan, dia itu menulis esainya itu lebih rapi dibandingkan dengan temannya, gitu ya. Jadi lebih rapi daripada temannya atau dibandingkan temannya, sama aja, gitu ya. Nah, jadi teman-teman
cara mengartikannya seperti itu. Nah, yang perlu hati-hati tetap teman-teman di dalam soal TOEFL kadang-kadang dia tidak sesuai dengan polanya. Kadang-kadang di sini yang harusnya more malah diganti jadi most, atau kadang-kadang nggak ada more atau si mostnya itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan aja kalau di dalam soal TOEFL sesuaikan dengan polanya gitu ya teman-teman. Oke, dan kebetulan ini cara penulisannya juga sama ya. Setelah then itu sama penulisannya kayak yang sebelumnya. Setelah us, boleh kita munculkan verbnya. Jadinya she writes her essays more neatly than her friend does. Ya, boleh juga dibalik. Does her friend, dan tiga-tiganya betul gitu ya. Nah, kembali lagi yang perlu diperhatikan ya, sesuaikan kalau sebelumnya verbal, setelahnya verbal, sebelumnya nominal, setelahnya nominal. Contoh lagi, sama aja. This problem is simpler than the previous one. Ya, berarti problem ini, masalah ini lebih sederhana dibandingkan dengan masalah sebelumnya. Nah, ini kita pakainya simpler, bentuk yang komparatif. Dan ini juga teman-teman kadang-kadang di dalam soal TOEFL itu sudah ada simpler, sudah ada imbuhan ER, kadang dikasih more lagi, itu juga nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi misalnya more simpler then, itu juga nggak boleh karena berarti dia pemborosan, karena simpler sendiri itu sudah bentuk komparatif, jadi tidak perlu lagi ditambahkan dengan more gitu ya. Ini juga sama penulisannya, boleh kita munculkan is-nya, the previous one is, atau is the previous one gitu ya. Jadi ini untuk cara yang kedua. Oke. Yang terakhir teman-teman, yaitu bentuk superlatif ya. Jadi superlatif itu kalau cara mengartikannya itu dia paling, dan teman-teman kalau kita sudah menggunakan bentuk superlatif maka ya dia udah paling, sudah tidak ada lagi dia dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak akan ada as dan tidak akan ada then ya. Jadi biasanya sih bentuk superlatif itu dia muncul sendirian. Contohnya Mount Everest is the highest mountain in the world. Jadi dibandingkannya itu kayak di sini sama di dunia gitu ya. Jadi Gunung Everest itu adalah gunung paling tinggi di dunia gitu ya. Jadi udah cukup kayak gitu aja, nggak usah pakai then atau tidak perlu pakai us gitu ya. Jadi intinya sih teman-teman di dalam soal TOEFL ya teman-teman harus memperhatikan tiga pola ini gitu ya. Jadi superlatif biasanya muncul sendirian, terus kalau then itu sama komparatif, kalau us pasangannya us ya, us blank us itu berarti sama bentuk absolut atau sama bentuk dasarnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan tiga pola itu teman-teman ya. Nah, tipsnya ya berarti perhatikan penggunaan bentuk superlatif dan bentuk komparatif ya. Teman-teman perhatikan saja, kadang-kadang di dalam soal TOEFL itu suka ditukar-tukar ya. Jadi tiga pola tadi dalam soal TOEFL kadang suka ditukar-tukar gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita coba langsung bahas soalnya ya teman-teman. Di sini sudah jelas ya teman-teman, petunjuknya yaitu ada kata then. Oke, berarti kalau misalnya ada kata then, maka sebelumnya kita harus menggunakan bentuk komparatif ya. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Kenapa? Karena list ini adalah bentuk superlatif, bentuk komparatifnya adalah less ya. Jadi listnya kita ganti jadi less gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya itu adalah C. Petunjuknya itu ada pada kata then ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah belajar pola tadi, pasti teman-teman bisa langsung cepat jawab soal ini, langsung menuju ke C karena ada then tapi dia menggunakan bentuk superlatif. Oke. Bisa kita lihat jawaban yang lain ya. Nah, di sini ada most evergreens, itu most itu artinya kebanyakan dan dia bertemu dengan kata benda yang jamak, berarti most itu sudah oke ya. Jadi biasanya most itu ketemunya sama bentuk yang plural atau yang jamak gitu ya teman-teman ya. Terus di sini ada needle like leaves ya, ini satu kesatuan teman-teman. Ini dia untuk menjelaskan leaves-nya, artinya needle like itu seperti jarum. Berarti kalau misalnya diartikan itu dedaunan atau daun-daun yang seperti jarum. Nah, ini juga udah oke. Terus regular leaves itu juga udah benar juga gitu, maksudnya daun yang biasa gitu, yang umum gitu. Nah, jadi regular ini adjektif, menjelaskan leaves itu yang
kata benda itu juga sudah pas gitu ya. Nah, jadi teman-teman jawabannya yang C. Oke. Biasa teman-teman ya penjelasannya, berarti sampai di sini dulu untuk penggunaan dari bentuk komparatif dan bentuk superlatif. Teman-teman di sini seperti biasa ada 2 soal, boleh silakan teman-teman coba jawab dan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di next video.